Harga sejumlah bahan pangan terpantau melanjutkan kenaikan. Harga cabai rawit merah di Jakarta bahkan dilaporkan mencapai Rp80.000 per kilonya. Panel harga Badan Pangan menunjukkan harga rata-rata cabai rawit merah untuk wilayah DKI Jakarta Rp66.490.000 per kilo. Sementara wilayah dengan harga tertinggi ada di Jakarta Timur dan Jakarta Barat yang mencapai Rp80.000 per kilonya. Tak hanya itu, harga beras medium bertengger di Rp13.230 per kilogram. Sedangkan beras premium naik Rp40 ke Rp14.990 per kilogram. Sementara itu, harga gula konsumsi terus menanjak sejak bulan September 2023 dan semakin menjauhi level tertinggi tahun 2022 yang tercatat mencapai Rp14.760 per kilogram di bulan Mei. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN per September 2023 masih melanjutkan tren positif. APBN surplus Rp67,7 triliun atau 0,32% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Nilai surplus APBN pada September 2023 lebih tinggi bila dibandingkan dengan surplus pada September 2022 yang tercatat sebesar Rp60,9 triliun. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pendapatan negara pada September 2023 tercatat Rp2.035,6 triliun. Capaian tersebut menandakan realisasi pendapatan negara telah mencapai 82,6% dari pagu anggaran. Nilai itu mengalami pertumbuhan apabila dibandingkan capaian September 2022 yang tercatat Rp1.972,7 triliun. Otoritas Jasa Keuangan resmi melarang sementara penyaluran pembiayaan dengan skema Buy Now Pay Later PT Akulaku Finance Indonesia. Adapun alasannya, Akulaku tidak mengawasi pembatasan penyaluran kredit yang sesuai dengan aturan. Dengan pembatasan kegiatan ini, maka Akulaku dilarang melakukan kegiatan usaha penyaluran pembiayaan baik kepada debitur existing maupun debitur baru dengan skema BNPL atau pembiayaan serupa termasuk yang penyaluran pembiayaannya dilakukan melalui skema channeling maupun joint financing. Selanjutnya, PT Akulaku Finance Indonesia diminta agar melaksanakan tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam rencana tindak perbaikan PT Akulaku Finance Indonesia yang telah ditanggapi oleh OJK. CEO TikTok Zhou Zhiqiu dikabarkan hendak bertemu Presiden Jokowi pada pekan pertama November 2023. Informasi ini diungkap oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Teten kemudian menjelaskan bahwa Indonesia terbuka untuk investasi asing termasuk e-commerce. Kendati demikian, berdasarkan Permendag 31 tahun 2023, ia menegaskan bahwa platform media sosial dan e-commerce harus dipisah. Perusahaan yang hendak membuka e-commerce dalam negeri harus membuka kantor di Indonesia dan memperoleh izin dari pemerintah. Selain Kemenkop UKM, Teten mengatakan prosedur untuk pendirian e-commerce harus melewati Kementerian Investasi, BKPM, Kemenkominfo, serta Kementerian Perdagangan jika sudah beroperasi. Menurutnya, TikTok bisa membuka platform baru atau berkolaborasi dengan platform lokal jika ingin mendirikan kanal berjualan di Indonesia. Kendati demikian, Teten mengaku belum mendengar opsi apa yang akan dipilih oleh TikTok. Dana investasi Sovereign Wealth Fund atau SWF milik Norwegia senilai $1,4 triliun Amerika Serikat atau setara Rp22.157 triliun mengalami kerugian 2,1% pada kuartal 3 2023. Hal itu dikarenakan semua kelas aset mengalami penurunan nilai. Wakil Kepala Eksekutif Norges Bank Investment Management Trond Grande mengatakan kondisi terjadi karena pasar masih terbebani oleh kekhawatiran jangka panjang terhadap ekonomi yang melemah. Dana pensiun pemerintah global rugi $34 miliar Amerika Serikat atau setara Rp538,11 triliun pada kuartal ketiga dengan periode 3 bulan lebih lemah dibandingkan dengan paruh pertama tahun ini. Meski demikian, hasilnya 0,17 poin persentase masih lebih kuat dibandingkan imbal hasil indeks acuan dana tersebut. Dana tersebut terakhir kali melaporkan kerugian kuartalan 1 tahun lalu.